Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Grup Ngopi. Untuk hari ini kita ketemu lagi masih dengan sponsorshipnya apa ini namanya? Lumpia crispy dan banana chip. Lumpia crispy dan banana chip dari apa itu namanya? UMKM Snack plus 62. Gimana slogannya? Snack plus 62 nagih para khas Indonesia. Ya, silakan order semuanya di kolom deskripsi, semuanya siap dikirim semuanya. Baik teman-teman semuanya, kita akan ngobrol tentang yang up to date hari ini di anak muda. Ini kamu oleh-olehnya dari Bandung apa ini oleh-olehnya setelah kuliah, setelah banyak kegiatan organisasi segala macam. Yang paling hot apa ini tip sekarang itu lebih banyak dibicarakan. Jadi kan ini masih dibilang zaman-zamannya memasuki pemilu, Pak. Oh, di kampus juga rame pemilu. Iya, rame. Jadi lagi ngobrolin ini kan. Nah, saya juga jujur masih bingung, Pak. Soalnya baru pertama kali ini untuk pertama kali menyalurkan suaranya nanti ya. Iya, gitu kan. Nah, ini seperti saya ini gitu. Mungkin teman-teman di luar sana juga pastilah gitu merasakan pertama kalinya untuk memberikan hak suaranya. Ya. Nah, ini caranya bagaimana gitu ya untuk memilih pemimpin itu. Nah, alangkah baiknya kita kupas satu persatu gitu ya Pak. Weh, jadi saya jadi politisi. Turun ngopi ini. Aduh, turun ngopi jadi politisi gimana ini kalau nanti takut salah gitu. Jadi Pak buat apa? Wawasan aja. Wawasan, oke. Biar ada inilah ada ilmunya gitu. Setiap kita bertindak gitu. Ini kan sebenarnya harusnya kita undang salah satu anggota dewan atau caleg, pak caleg gitu ya. Kemarin juga ada beberapa rekan dari teman-teman partai yang ingin diwawancara, tapi belum sempat diwawancara lagi karena lain hal kesibukan mereka segala macam. Tapi ini kalau kita ya mungkin kalau secara turun ngopi mungkin kami bisa jawab. Turun ngopi gitu ya. Berarti alat turun ngopi. Alat turun ngopi. Jadi kalau salah itu masih wajar karena namanya alat ngopi gitu. Ngopi. Tapi ini Pak, jadi kita bahas satu persatu gitu ya Pak. Mungkin saya akan mempertanyakan tidak banyak sih Pak, cuman 3 hal saja. 3 hal saja. Jadi ini mah yang mendasar sekali gitu ya untuk pemula seperti saya. Iya. Yang ke satu, jadi apa itu tujuan untuk memilih pemimpin gitu atau diadakannya pemilu. Nah, yang kedua, hukumnya bagaimana gitu. Hukumnya itu apa sih? Menurut Islam apa gitu? Nah gitu ya. Jadi berat sih, kan? supaya enak gitu ya kita mandangnya. Terus yang ketiga itu sistem atau caranya bagaimana gitu untuk apakah pemilihan. sudah sesuai apa belum? Nah, apakah sudah sesuai atau belum? Nah, yang itu cuma 3 hal saja Pak. Iya. Kita membahas terkait. Wah, ini berat juga. Ini yang harus yang jawab ini adalah pakar hukum tata negara. Nah, itu. Semacam Pak Yusri, Pak. Ya, yang orang-orang yang hebat tata negaranya gitu. Pak Mahfud segala macam itu yang harus jawabnya itu. Tapi setidaknya kita akan memberikan apa ya namanya ini pendapat, ya, pendapat masyarakat mewakili masyarakat dalam hal ini adalah turun ngopi ya. Turun ngopi mungkin kita akan berbicara sebenarnya untuk pemula ini memang kadang-kadang ya sih sebenarnya nggak fair ketika banyak nanti akan banyak kampanye, ya banyak kampanye tetapi langsung menyampaikan visi misi itu. Ini mohon maaf Pak. Jadi kenapa saya mempertanyakan seperti itu? Itu karena ada kita gitu kalangan pemuda yang memang banyak sih ya yang peduli gitu. Tapi ada tidak sedikit juga yang tidak peduli akan hal ini gitu. Sedangkan kalau misalkan kita memilih asal-asalan, semisal kita misalkan kita mah sudah asal gitu. Yang mana aja lah. Nah, yang mana aja lah, gak sesuai kriteria. Atau yang ngasih amplop paling banyak. Nah, bisa jadi gitu kan. Nah, itu kan kita menyoblos atau memilih hak suara itu. Kita mempertanggungjawabkan satu suara itu untuk keberlangsungan pengembangan negara ini ya, negara yang kita cintai 5 tahun ke depan ya. Nah, itu. Iya. Maksudnya gitu ya, Pak. Iya. Jadi supaya teman-teman juga bisa peduli akan pemilihan ini. Karena sangat berpengaruh kepada bangsa ini, Pak. Iya. Oh, hebat juga sih.
sebagai warga negara yang baik. Nah, Anak muda itu kan tulang punggung negara, sehingga suara pemuda. Dan memang Indonesia kalau nggak salah tahun-tahun ini sudah mendapatkan yang namanya bonus demografi. Secara demografi itu adalah suatu negara yang kaula mudanya ya. usia 15 sampai 40 tahunnya, 45 tahunnya itu lebih banyak daripada usia tua dan usia anak-anaknya. Itu berarti menandakan akan kemajuan Indonesia. Nah, harusnya ini suara anak muda ini harusnya benar-benar dimanfaatkan, Nah, itu, Pak. ditampung yang benar oleh para politisi ya. Para politisi ini seharusnya untuk membangun bangsa ini, bukan malah dijadikan ibaratnya dimanfaatkan dalam tanda kutip yang negatif untuk kepentingan mereka saja. Nah, itu yang jadi ini. Ya itu makanya kembali kepada memang apapun juga itu dia mulai dari yang namanya tujuannya apa sih gitu, segala macam niatnya apa. Ini kan hal dasar gitu. Tapi bagaimana kita supaya yang di luar sana yang emang tidak perlu jadi peduli terhadap ini gitu. Ya. Karena ini sangat penting bagi sekali. Ya. Makanya sebenarnya kita akan kupas, tapi sekali lagi saya mah bukan politisi, bukan pakar tata negara, bukan, cuma minimal ya selama ini mengamati sekaligus ini sharing dengan teman-teman ini Alatul Ngopi adalah ini dari masyarakat. Ini karena tujuan dari pemilu ini adalah bagaimana memilih pemimpin. Kan gitu. Pemilih tentunya nanti memilih anggota dewan nanti akan bersidang ya, terus kemudian menentukan aturan termasuk memilih pemimpin negara kan gitu. Jadi makanya ini menjadi apa itu namanya hajat besar negeri ini kan, bahwa kalau bilang orang kata orang ini pesta demokrasi semuanya. Tapi ya itu kita akan membahas ini lebih dalam setelah kita ngerti satu tujuannya, yang kedua dari hukumnya ya, secara pandangan Islam seperti apa, atau pandangan masyarakat tentunya ya, pandangan masyarakat dan dari segi hukum seperti apa, dan yang ketiga sistem atau caranya ini sudah sesuai apa belum gitu. Yang pertama kalau ngomongin tujuan, itu tujuannya adalah ini, yang pertama adalah memilih pemimpin. Nah, memilih pemimpin mulai dari wakil-wakil rakyat ya, perwakilan kita jadi jelas, wakilnya nanti tentunya kita akan memilih partai mana kan gitu ya, ataupun partai politik mana, ataupun nanti lewat jalur kendaraan mana kita akan menyalurkan suara aspirasi kita gitu. Kalau pengalaman saya kan kita belajar dulu dari studi kasus bahwa selama ini pemilu ini ya ajang untuk meraih yang namanya kekuasaan kan gitu. Ya kan, di masyarakat ajang meraih kekuasaan. Makanya setiap orang yang mencalonkan diri itu saya yakin tidak semuanya, tidak semua, artinya tentu ada juga mereka yang berniat mencari kekuasaan, ada yang berniat apa itu namanya, jadi berbagai niat, termasuk kebaikan, ada termasuk niat orang-orang yang memang sengaja putra bangsa terbaik yang pengen merubah ya Indonesia ya dengan cara memenangkan dalam pemilu nanti kan gitu. Cuma ya itu tujuan utama ini harus sesuai dulu ya. Kalau kita harus kembalikan kepada apa itu namanya, maksudnya sesuai dengan apa itu? Nah, sesuai dengan, sekali lagi sesuai dengan standar perbuatan. Itu kayak yang kemarin lagi itu. Itu kan termasuk berbuat kan, mencoba. Iya, bisa masuk sesuatu. Menentukan arah pandang itu kan namanya berbuat. Nah, nanti kalau dalam materi kan itu di dalam lingkaran manusia gitu, kekuasaan manusia. Jadi itu yang akan dihisap, akan dipertanggungjawabkan. Maka tujuan utamanya adalah jelas, tujuannya adalah untuk memilih pemimpin. Catatannya pemimpin ini adalah pemimpin yang seperti apa? Karena tidak sedikit apa itu namanya hadis-hadis yang mempertanyakan atau menghukumi atau menginikan tentang sebuah pemimpin gitu. Karena ada dua jenis pemimpin ya, tentunya apalagi di akhir zaman ini ada dua jenis pemimpin.
Itu dua jenis itu apa aja Sob? Ya, pertama pemimpin yang selalu mengajak apa itu namanya Kebaikan. ke dalam kebaikan ataupun ke dalam perintahku sunahku kata Rasul kan gitu. Jadi kalau pemimpin yang mengarah kepada sunahku, dan yang satu lagi tentunya sebaliknya, yaitu pemimpin yang tidak mengajak kepada sunahku, alias sebutnya ke dalam Quran kan apa umaratul atau amarah sufaha ya. Ya kan? Di dalam Umarah Quran sufaha, iya ada kan? sufaha. Itu umarah sufaha. Pemimpin yang tidak mengajak kepada sunnahku, dan ini bisa menjadi fitnah juga buat umat Islam atau buat umat Jadi manusia. fitnah. Kenapa? Ketika kita justru memilih pemimpin yang tidak mengarah kepada sunnah. Nah, betul juga sih. Ya kan? Makanya ini akan nyambung dengan pertanyaan yang kedua. Jadi hukumnya memilih pemimpin apa? Kan gitu. Ya kalau ngomongin hukum ya pasti kurang lebih pasti bisa dari menjadi tiga. Bisa wajib, ya kan? Bener nggak? Bisa sunnah, ataupun satu lagi bisa haram memilih pemimpin itu. Jadi kita, ya saya yakin anak muda lebih cerdas lah menyikapi seperti apa itu. Tentunya pemimpin seperti apa yang harus kita pilih itu tentunya Anda sendiri punya pilihan yang terbaik gitu. Dan tentunya tidak semua apa itu kontestan nanti dalam pemilu ini semuanya jelek tentunya ya. Tentunya ada yang semuanya baik, baik gitu. Cuman kita memilih dari yang baik, dari terbaik. Ya, gitu tentunya ada yang itu. Nah, untuk memilih pemimpin hukumnya apa? Ya, hukumnya bisa jadi apa itu wajib. Tatkala memang tidak ada pemimpin yang mengajak kepada kebenaran. Oh, jadi kita kalau misalkan mau memilih hukumnya dikatakan wajib, itu kalau misalkan kita tidak ada lagi pemimpin yang memberlakukan tadi sunnah. Iya, atau syariat Allah tidak berjalan berarti kita wajib memilih pemimpin. Kenapa kok wajib memilih pemimpin? Karena pemimpin inilah yang akan menentukan langkahnya. Soalnya kan kita apa itu namanya beribadah juga kalau nggak punya pemimpin kan itu kita nggak sah kan gitu. Oh, kalau misalkan kita beribadah Ya. tidak mempunyai pemimpin tidak sah. Lah, kan itu sesuai dengan Maksudnya hadisnya. bagaimana? Hadisnya kan itu apa itu man amil amalan laisa lahu fil amri bahwa raddun. Oh, ya, Ya kan? saya pernah ya. Kalau jadi suatu ibadah amal soleh kalau nggak ada perintahnya dari pemimpin itu kan akan menjadi apa itu sia-sia atau sia-sia kan gitu. Makanya pentingnya memilih pemimpin ini menjadi apa itu namanya kewajiban, bahkan wajib. Namanya wajib kalau nggak dilakukan dosa. Namanya wajib gitu. Terus yang kedua itu bisa menjadi sunnah gitu. Itu sunnah itu baik ini berlaku buat apa itu namanya yang memilih ataupun yang dipilih. Oh, itu berlaku dua-duanya. Ya, tadi wajib itu ya wajib mencalonkan diri itu juga karena kalau memang tidak ada. Kalau Jadi wajib mencalonkan dan wajib memilih. Nah, contoh kalau misalnya dalam kecil ya dalam sebuah organisasi ya kalau dalam sebuah organisasi kalau memang Anda itu mampu satu terus kemudian belum ada pemimpin terus kemudian Anda ditunjuk itu maka hukumnya kudu wajib mau gitu wajib mau menjalankan kan gitu. Iya. Tapi kalau misalnya yang kedua ibaratnya Anda ditunjuk ya kan terus kemudian Anda apa itu namanya tidak masih apa kemampuannya masih ada yang di atas Anda masih ada. Ya, kurang begitu mampu tetapi masih ada pilihan yang lainnya maka itu Anda itu boleh mencalonkan itu tapi hukumnya sunnah. Gitu. Oh, jadi kalau misalkan ada yang lebih tinggi dari kita, lebih baik dari lebih kita, baik lah ya, lebih baik dari kita. Kita ditunjuk, kita ditunjuk, atau kita malah mencalonkan diri. Berarti sunnah ya, hukumnya masih sunnah. Gitu. Artinya ya Anda mencalonkan juga boleh, enggak juga. Ya apa-apa, karena masih ada yang lainnya, kan ada pilihan yang lainnya gitu. Nah, termasuk kita ketika memilih, nanti hukumnya gimana? Ya kalau memilihnya ini sesuatu yang baik, jadi kan tadi wajib. Nah, kalau misalnya hukumnya ini semuanya baik semuanya. Ya Anda memilih yang manapun itu sunnah silahkan aja. Tapi sebaliknya kalau jelek semuanya, ya kan? Nah, ini Anda harus menentukan. Kalau namanya jelek semua dalam artian jelek semua tidak sesuai dengan aturan, itu segala macam itu jatuhnya nanti bisa jadi haram malahan.
Oh itu iya, maksudnya gimana gitu Nah, sampai ke haram kayak gitu? yang ketiga, hukumnya adalah haram untuk memilih pemimpin. Kenapa? Memilih pemimpin yang tidak mengajak kepada sunnahku itu kan hukumnya jadi haram. Kenapa? Berarti kalau memilih pemimpin yang tidak mengajak kepada sunnah Rasul, berarti kepada sunnah siapa? Paham. Ya, Betul, artinya kan betul. itu sunnah selain Rasul berarti kan gitu. Hmm. Artinya itulah kenapa kita malah justru jangan terlibat dalam seperti itu. Terus yang kedua, budaya masyarakat, bahwa di masyarakat itu kan rata-rata karena saking bingungnya dan aturan memaksa kita untuk menyalurkan suara kita. Ya, kadang-kadang kita berpikir justru masyarakat justru sama. Jadi kasarnya misalnya yang punya niat kurang baik itu bisa yang menjadi calon yang akan dipilih ataupun yang memilih. Benar. Ya kan? Betul. Artinya saya akan memilih kamu asal Nah. asalnya ini yang bikin repot itu. Asal misalnya saya dibantu dulu ini. Saya akan antara kontrak sosial, kontrak politik kan gitu. Saya akan atau sebaliknya, kamu akan saya bantu asal memilih saya. Itu udah nanti jalannya saya aspal misalnya. Ataupun nanti kalau sekarang kan ada yang namanya money politik segala macam itu ya. Kejahatan politik itu money politik, tapi walaupun itu sudah menjadi hal yang umum gitu ya. Udah lumrah lah. Akhirnya masyarakat kan berpikir siapa yang ngasih ya diterima kan gitu. Apalagi saya akan memilih siapa yang paling ngasihnya paling banyak kan. Kalau kontrak politiknya sudah seperti itu, ini sudah nggak sehat. Berarti politiknya sudah biasa. Ya, jadi arti politiknya tidak dikembalikan kepada arti politik fitrahnya. Sesungguhnya bahwa politik itu ada artinya dari ayat suli ummah, bagaimana cara membantu umat yang terbaik. Ini jadi ganti. Ini bagaimana meraih kepuasaan itu memanfaatkan umat kan gitu. Iya. Nah ini yang jadi mempermainkan masyarakat. Iya, akhirnya kan gini. Ini klop sekali dengan kefahaman politik ya. Artinya di negeri ini juga memang masyarakat itu harus melek politik gitu. Tidak cuma melek teknologi tapi juga harus melek politik sehingga kita ngerti berpolitik yang benar seperti apa. Ini mungkin ini walaupun ini cuma obrolan ringan tapi kudu ngerti lah semacam itu. Nah, makanya teman-teman semuanya, kalau saya juga ditanya juga Pak, misalnya bagaimana hukumnya memilih pemimpin segala macam. Ya itu memilih pemimpin tergantung pemimpin apa. Gitu mana. Iya, Pemimpin yang mau apa gitu. Kan gitu. Visi misinya apa gitu. Contoh kita wajib memilih pemimpin. Contoh ketika kita tentu dalam sholat kita diajari ya. Kalau misalnya memilih salah satu untuk jadi imam itu jadi wajib hukumnya. Kita kan mau sholat berjamaah. Betul. Kalau misalnya nggak ada yang mau itu jadi malah haram gitu. Terus bagi yang misalnya Anda dipilih sementara ada yang lebih baik itu sunnah. Anda lakukan, Anda ke depan, Anda boleh, kalaupun enggak ini. Tapi kalau yang memang Anda mampu, Anda wajib ke depan. Berarti gambaran kecilnya bisa dilihat dari sehari-hari yaitu sholat 5 waktu. Ya, seperti itu. Terus yang terakhir tadi apa yang ditanyain? Sistem. Ya. Cara. Boleh nggak sih sistem pemilihan dengan cara voting, pencoblosan? Nah itu ya. Biasanya kan kalau misalkan dipahami oleh terkait saya pribadi ya Pak, ini sesuai kepemahaman saya. Kalau tidak salah, kalau di pemahaman kita itu, keyakinan kita itu, kalau misalkan pemimpin itu tidak bisa mengajukan sendiri gitu. Oh ya. Yang itu soalnya kan pas zaman Nabi Muhammad ketika pas ke Abu Bakar, salah satu sahabat, entah itu Abu Bakar, Umar atau yang lainnya, itu tidak ada yang mengajukan Pak gitu. Sedangkan itu dipilih oleh masyarakat. Iya. Sementara kalau sekarang dengan sistem pemilu ini mau mencalonkan diri. Gitu. Nah itu ya. Gimana gitu lah untuk ini. Ya sebenarnya untuk ada hadisnya kalau nggak salah, janganlah engkau meminta jabatan kan gitu. Minta jabatan gitu. Sehingga kita ini apalagi ya tadi sebenarnya kembali kepada tadi, baik mencalonkan diri apapun misalnya ditunjuk itu ketika memiliki yang namanya 3 kriteria tadi, hukumnya bisa menjadi haram, bisa wajib, bisa sunnah, bisa menjadi haram. Itu contoh misalnya ya sama kasusnya, kalau saya mungkin belajar dari yang umum saja tadi, ketika dalam sholat gitu, boleh nggak kita mencalonkan diri langsung jadi imam? Boleh kan? Boleh. Asal dalam tanda kutip
kita punya kemampuan. Nah, Kalau kita lihat konstituen di sini ataupun jamaahnya misalnya memang dianggap kita ini cukuplah mampu mumpuni, mampu, sehingga kita udah biar sama saya jadi imamnya. Contoh dalam keluarga. Dalam keluarga kan saya pasti ke depan gitu kan. Nah, ada istri, ada keponakan, saya pasti ke depan jadi pemimpin karena dianggap ya saya dianggap sama mereka apapun saya mengaku diri bahwa saya memang yang berkewajiban untuk maju ke depan, terpanggil untuk yang ke depan. Nah itu makanya tadi 3 hukum ini kan selalu berdampingan ya, antara wajib, sunnah, sama haram kan berdampingan. Soalnya kalau mubah sama makruh ini apa sebenarnya menurut saya ini apa itu namanya masih setengah-setengah, cuma tambahan aja ya. Karena itu. Nah, sehingga inilah yang menghasilkan dan itu pun akan dilihat dari yang namanya poin yang ketiga yaitu tentang sistemnya. Bagaimana sih sistemnya, sesuai nggak dengan ini? Kalau misalnya voting, pemilihan suara segala macam ini, mohon maaf Pak, ini sesuai dengan apa gitu? Sesuai tentunya sesuai dengan apa itu namanya Al-Quran ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul? Ya, oleh Rasul bahwa sistem pemilihan dengan sistem pencoblosan boleh nggak? Nah, ini hukumnya sebenarnya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Boleh saja. Ya tentunya kita memilih ketua senat, ya. Ketika memilih ketua kelas itu ya boleh-boleh aja karena tujuannya ya untuk kebaikan. Gitu. Tentunya untuk kebaikan kan gitu, untuk membedakan gitu. Terus kemudian yang nggak boleh bahwa tadi sekarang kita udah kecampuran dengan yang namanya kejahatan berpolitik. Maksudnya gimana itu Pak? Kejahatan berpolitik? Salah satunya money politik. Ya, kampanye terselubung, black campaign bahasa ya. Kampanye terselubung sehingga apa? Belum waktunya nyuri start kampanye, terus kemudian belum waktunya itu membagikan apa dengan tujuan tertentu. Ya itu kan sudah mulai mengajari masyarakat ataupun masyarakat yang mengajari mereka para politisi dengan apa? Mengajukan permintaan. Dan tentunya karena hukum alamnya sunatullahnya kalau namanya orang untuk mencapai suatu tujuan modalnya besar, ketika dia menjabat tentunya dia akan cari banyak modal. Betul. Nah, makanya sangat dekat sekali antara penguasa dengan pengusaha. Aduh, ini agak sedikit nyindir-nyindir ini kayaknya. Hati-hati anak muda ini ya. Pertamanya dia seorang mahasiswa, setelah sedikit dia seorang organisatoris ya kan, naik sedikit organisatoris di kampus. Terus kemudian dia aktivis di masyarakat sebagai ormas. Terus kemudian dia juga rata-rata jadi wirausaha, terus jadi pengusaha. Terus terakhirnya kan pengen jadi penguasa. Lama-lama gitu. Jadi minimal masyarakat ya kita memberikan edukasi kepada masyarakat, minimal kudu melek lah terhadap politik. Dan ternyata itu semuanya sudah ada dalam tadi saya bilang itu dalam sunnah-sunnah Rasul, dalam guidance book kita ada. Oh berarti sudah tertata ya? Sebenarnya dalam Al-Quran, dalam hadis sudah ada. Cuma masalahnya ajaran yang menggali terus kemudian menghubungkan membaca ini atau bahkan malah lebih berkembang lagi paham sekuler gitu. Artinya memisahkan antara kehidupan dengan agama. Nah, itu jangan ngomong politik dalam masjid. Politik untuk bisa dengan agama. Sementara dalam agama ataupun dalam Al-Quran sendiri itu sudah ada semuanya dalam berpolitik yang benar seperti apa. Berarti sudah diajarkan. Iya. Nah, apapun yang dilakukan manusia, semuanya sudah ada pedomannya sebenarnya. Betul. Cuman ini akhirnya juga masyarakat ini multi tafsir ya. Akhirnya kan multi tafsir sendiri-sendiri dianggapnya ini akhirnya ngeblurnya nggak jelas. Nah itu di masyarakat gitu. Iya, kalau misalkan dipikiran juga masa sih Quran gak jelas gitu kan? Iya. Nah, dan memang banyak juga partai-partai yang mengatasnamakan Islam. Artinya sebenarnya masyarakat itu kadang-kadang dibikin bingung dengan adanya berbagai macam pilihan. Gitu. Artinya saya menghimbau kepada masyarakat ya, ini mah secara umum saja baik kepada diri kita maupun kepada masyarakat pada umumnya, baik itu yang sekarang jadi politisi maupun pada nanti calon para pemilih ya, terutama yang anak muda ini,
hendaklah menggunakan hak suaranya dengan bijak. Nah, ini bijak. Ya tentunya kan pakai, ya dikuasai dulu teori berpikir. Untuk melakukan sesuatu. Ini kita belum mengupas teori berpikir ya Pak. Pasang aja sekarang promosi terus. Pasang aja. Terus kemudian pakai standar perbuatannya dipakai. Nah, Standarnya yang mana? bukan standar perbuatan lagi guys. Jadi itu mungkin ini akan menjawab semuanya. Teman-teman semuanya yang di Turun Ngopi, saya mohon maaf sekali lagi bukan berarti saya memposisikan sebagai seorang politisi atau ahli tata negara atau ahli hukum atau segala macam. Bukan, cuman ini saya pikir semua yang mendengarkan ini pasti ngerti. Nah, dia akan mengupas sendiri, dia akan membuka kitabnya, dia akan membuka ajaran-ajaran itu bagaimana cara memilih sesuatu yang baik demi kebaikan. Karena bukankah agama itu ada, itu adalah A dari bahasa Sanskerta. A itu tidak, agama itu kacau, biar tidak kacau negeri ini maka agama juga harus dipakai sebagai dasar. Kita bisa. Kayaknya itu deh, saya malu ini ketahuan sama politisi gimana. Nah, mungkin gitu sih Pak ya obrolan Ya, seputar inilah. Ini mah merefleksikan pikiran juga gitu. Ya, ini mah obrolan kosong. Kalau misalkan ada yang isi boleh diambil gitu. Takut ada yang tersinggung gitu. Ya itu dah. Itu baik, terima kasih teman-teman di Turun Ngopi. Jangan lupa tetap berkarya, tetap jaga kesehatan karena ini musimnya banyak yang sakit. Ini bahkan ini produser kita juga lagi sakit, keluarga semuanya. Ini tetap jaga kesehatan, tetap jaga kestabilan, termasuk jaga keamanan di lingkungan Anda semuanya tetap jaga kerukunan antar masyarakat. Dan jangan lupa ini di check out ini di lumpia crispy sama banana chipnya. Ya, pokoknya jangan lupa nanti alamatnya ada di deskripsi, silakan semua yang mau apa pesen ini cemilan untuk keluarga Anda semuanya. Kita ciao dulu untuk nambah kopi. Kita ciao. Ciao.